Dari pengalaman Loket.com yang sudah berdiri sekitar 10 tahun, apa saja tantangan yang dihadapi? Tantangan terbesar kami kembali lagi adalah karena kami sebagian besar berurusan dengan konsumen. Jadi konsumen itu kan beraneka ragam ya, di mana mereka memang sangat fanatik banget terhadap si fans tersebut. Iya. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah, pertama adalah komunikasi yang jelas ketika mereka harus membeli tiket dari mulai A to Z-nya, ya kan, bahwa yang prosedur yang harus mereka lakukan adalah A, B, C, D, E. Lalu setelah itu ketika mereka sudah mengerti, pada saat hari penjualan tiketnya mereka menyerbu sistem kita, ya kan. Dari jutaan orang harus bisa menyaring hanya sekian puluh ribu. Iya. Itu juga sebuah tantangan yang nggak mudah tuh, ya kan. Gimana tidak hanya untuk bisa menahan supaya secara kekuatan sistem kita bisa tetap tetap stabil, Iya. ya kan. Tapi juga dari sisi gimana setiap orang itu bisa merasa mendapatkan treatment yang fair, gitu kan. Siapa yang ya layaknya antrian lah, siapa yang datang dulu ya dia yang harus Siapa yang berhasil klik iya, duluan. klik dulu. Tapi dia yang berhak mendapatkan gitu kan. Kadang orang bilang bahwa saya udah pakai internet paling cepat di kantor, tapi ternyata kalah sama yang cuma pakai mobile phone gitu. Ya, itu semua merupakan apa namanya tantangan yang tantangan yang harus kita komunikasikan kepada konsumen supaya mereka mengerti semua kondisinya gitu. Dan so far kita juga selalu transparan, kita selalu mempersiapkan, kita selalu belajar dari satu event ke event lain. Jadi mudah-mudahan itu akan tantangan yang mungkin terjadi, tapi kita coba cari solusinya di event yang berikutnya. Oke. Tantangan lain tapi mungkin tidak bisa dipisahkan adalah mungkin penipuan tiket, kemudian terkait dengan scalping, belum lagi calo-calo. Nah ini bagaimana Anda melihat hal ini? Oke. Jadi kita tahu bersama bahwa tren calo ini terjadi di seluruh dunia, ya kan. Jadi tidak cuma di Indonesia. Tidak cuma di Indonesia, iya. Di negara besar bahkan yang memang sudah rutin mengadakan event besar atau di olahraga internasional, pekan olahraga nasional di luar juga itu terjadi juga tren calo. Nah, kita juga belajar dari beberapa kasus tersebut dan kita juga mengimplementasikan teknologi yang sama, tapi kita localize di sini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Contohnya? Contohnya, jadi kebetulan di ulang tahun kami di 10 tahun kemarin, kita meluncurkan sebuah mobile aplikasi namanya Loket X, yang itu kependekan dari experience sebenarnya. Nah, jadi Loket X ini adalah sebuah teknologi berbeda dengan si loketnya sendiri. Jadi loket itu kita perkuat supaya orang membeli tiket bisa mendapatkan seamless experience. Di mana dia beli tiket, dia antri, ya kan, dia bayar, lalu mereka bisa mendapatkan konfirmasi bahwa oh saya sudah bisa mendapatkan tiket. Nah, tapi ketika tiket itu di-deliver sampai dia menuju hari H dia nonton, itu kan sebuah pengalaman yang berbeda. Nah, disitulah masuk ke dalam aplikasi Loket X ini. Nah, Loket X ini kita sudah masukkan fitur keamanan supaya setiap orang yang menonton itu mereka harus memiliki si aplikasi tersebut atau mengunduh aplikasi itu. Jadi kita bilang bahwa your mobile is your ticket. Gitu. Jadi barcode-nya yang setelah dia selesai membeli itu akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Kita bisa melakukan banyak konfigurasi di dalam aplikasi itu. Misalnya barcode-nya atau QR code-nya baru muncul 2 jam sebelum pintu dibuka, gitu. Supaya tidak terjadi penjualan di luar atau black market, gitu. Karena itu kita bisa antisipasi itu. Lalu ketika QR code-nya sudah muncul pun itu nggak bisa di screenshot. Oh gitu. Nggak bisa difoto. Tapi kalau misalkan memudahkan pengguna gitu, misalkan dia hari H tidak jadi datang, misalkan temennya dikasih ke temennya, nah ini gimana caranya? Kita udah ada mekanismenya untuk melakukan tiket transfernya. Oke, gitu. tiket transfer namanya. Tiket transfer, betul. Jadi di satu sisi memang kita
menutup bahwa tiket ini tidak bisa diduplikasikan, tidak bisa diperjualbelikan, tapi kita juga mengerti. Nah ini yang sebenarnya salah satu yang kita localize nih, kita sesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kan biasanya orang ada yang berhalangan lah, ada yang sakit lah gitu loh. Nah itu juga kita sudah antisipasi itu. Nah ini dengan aplikasi ini kita berharap bahwa semakin nyaman dari sisi konsumen, dari sisi fans, dan mereka juga bisa yakin bahwa, dan sebenarnya yang paling penting adalah PR kita edukasi kepada masyarakat sih gitu kan. Jadi walaupun itu sudah teknologi buat kita tools ya kan untuk bisa menghindari berbagai macam tindak kriminal atau usaha-usaha dari calo untuk bisa mendapatkan benefit dari konsumen. Tapi balik lagi, kalau si konsumennya memang tidak mengerti, tidak mau waspada terhadap adanya praktek-praktek penipuan scamming atau scalping tadi. Jadi dianya sendiri yang sebenarnya membuka kesempatan itu kan ya kan. Apalagi kayak aduh udah deh yang penting dapat nih tiket Iya, yang konsernya. penting dapat nih gitu. Kayak saya pernah baca satu komen pengalaman, dia bilang, "Wah, akhirnya saya bisa nonton konser ini setelah 3 kali ditipu." Misalnya. Saya juga pernah mengalaminya. Karena berarti artinya ini konsumennya sendiri yang harus menyadari bahwa mungkin sekali 2 kali beli di calo nggak apa-apa, tapi untuk ke berikutnya mungkin ini harus diperhatikan. Karena balik lagi tadi bisa saja disalahgunakan oleh para tiket calo. Dan tadi terkait dengan tiket transfer, ini artinya transformasi digital sangat luar biasa, karena saya ingat kalau tiket transfer dulu kalau misalkan kita beli dari teman gitu harus buat surat kuasa segala ya Pak ya, tapi kalau sekarang tadi sudah ada mekanisme melalui platform yang lebih mudah.